semuanya, apa kabar kalian? Ya, sekarang malam ini aku ingin membacakan besar keinginannya untuk segera menemuimu. Kita akan lihat besar keinginannya untuk seseorang menemui dirimu. Ada kartu The Temperance. Kartu The Temperance itu sebetulnya dia bilang, untuk kondisinya saat ini, dia meminta kamu sabar. Nine of Chalice. Aku melihat dalam kondisi ini ada beberapa orang yang mungkin sedang memprioritaskan urusan keluarga, atau dia memang masih berkeluarga, teman-teman. Jadi nggak ada masalah apa-apa, dan mungkin jadwal dengan keluarganya, pertemuan dengan keluarganya itu lagi intens-intensnya. Jadi dia kayak nggak ada celah mau bertemu dengan kamu. If you know what I mean ya. Sebenarnya kalau misalnya hubungan kalian hanya dua arah saja, itu nggak masalah. Dia meminta kamu sabar, gitu loh. Tapi ada masalah yang diprioritaskan. Tapi kalau misalnya hubungan kalian kayak third party, cinta segitiga, ya lagi prioritas kepada keluarga kecilnya. Karena memang lagi happy-happynya. Sehingga, ya ini awalnya aja kalau untuk yang third party udah beda ya. Sama yang berpasangan biasa atau single. Aku ngelihatnya di sini ada kartu Two of Swords. Nah, Two of Swords itu menandakan belum ada waktu yang mumpuni kapan bisa bertemu dengan kamu. Tetapi intinya kembali lagi ke Temperance. Dia menginginkan sebuah kesabaran. Kalau kamu tanya mengenai gimana sih perasaan dia sama kamu, aku ngelihatnya di sini dia sangat excited, pengen banget dan menahan rindu. Ada kartu Queen of Wands. Kalau kamu nanya mau banget berapa persen kak? 80%. Jadi besar ya. 20%-nya halangan. Ada kartu Two of Wands di sini. Apa yang kamu mau dan apa yang dia mau mengenai pertemuan ini tentunya selaras dengan energinya, teman-teman. Jadi dia mau bilang sama kamu, bukan hanya kamu yang ngebet banget menginginkan sebuah pertemuan, tapi aku pun begitu. Ya. Jadi dia bilang, aku pun begitu, kangen sama kamu. Mau siapa yang gak mau ketemuan sama kamu di sini? Tuh, apalagi mengulang reunian, kita punya masa-masa indah yang aku juga kayak nggak bisa ngelupain. Jadi jangan kamu pikir dia di sini secara emosi tidak ingin bertemu dengan dirimu, enggak. Malah mau banget ketemu sama kamu nih. Apa yang akan dia lakukan? Ada kartu Four of Swords. The Wheel. Dia menunggu waktu yang tepat, teman-teman. Saat ini memang dia tidak bisa berbuat apa-apa. Saat ini kondisinya sedang padat ya, sedang padat waktunya. Ya seperti aku bilang tadi, urusan keluarga itu lebih prioritas. Dan di sini ada kartu Four of Swords dan ada kartu The Wheel.
akan ada waktunya untuk kamu ketemu sama dia. Dia mikirnya seperti itu. Lalu apa pesan dia sebelum terjadinya pertemuan ini? Bagaimana pikiran dia terhadap kamu sebelum terjadi pertemuan ini? Apa yang dia mau saat ini dikala kalian belum juga bertemu? Kita akan lihat ya. Di sini ada kartu Prince of Pentacles. Dia bilang, untuk saat ini please kita fokus dulu dong dengan apa yang kamu jalani. Ya, jangan sampai kamu memikirkan diriku terus gitu, dia bilang. Jangan mikirin masalah kita terus, tapi kita punya prioritas yang harus memang benar-benar dijalankan. Coba alihkan pikiran kamu deh dengan mengerjakan sesuatu yang kamu kerjakan saat ini. Dia gak mau kamu berantakan juga loh. Kamu tuh kuat, dia bilang kayak gitu. Di sini dia tahu nih kamu kecewa. Dia tahu kamu sepertinya kayak kayaknya emang gak ada niatan dari kamu ya, dari dia untuk ketemuin kamu gitu. Dia udah tahu ada pikiran seperti itu. Dan dia merasa di sini kamu kecewa sih. Dengan cara apapun kamu tuh udah kecewa 12. Tapi diketahui ya, walaupun kamu kecewa, dia bilang dia masih merasa ada ikatan dengan diri kamu. Dia cinta sama kamu, walaupun posisinya sekarang kalian berpisah jarak. Ada kartu Princess of Swords. Jangan bersedih karena dari jauh di sini dia tahu kabar kamu. Dia akan terus cari kabar kamu, nggak mau putus kontak sama kamu. Entah itu chatting, entah itu dia buka sosial media kamu, entah texting, kirim email, whatever. Kalau email jarang ya di sini. Kalau di luar komunikasinya pakai email soalnya. Three of Pentacles artinya apa? Saat ini kondisi dia dan kondisi kamu diwajibkan untuk menunda dulu pikiran untuk ketemu. Tetapi konsen dulu sekarang dengan apa yang ada. Contohnya bisnis, kerjasama, pekerjaan, urusan-urusan yang memang harus dikerjakan prioritas gitu loh. Memprioritaskan pekerjaan supaya kamu di sini itu apa ya, kayak tidak terlalu out of focus. Kan hasilnya ada nih. Kalau kamu fokus, kalau kamu ini kan hasilnya kita untuk bersama. Ada kartu Star. The Empress. Dia bilang, dikala momen tidak bertemu sekarang, di bawah alam bawah sadarnya, dia pun juga di sini tidak lepas pikirannya dari diri kamu. Karena kenapa? Dia bilang, aku sudah nyaman sama kamu. Aku sudah kepalang sayang sama kamu. Udah telanjur kamu yang ngerti aku. Karena di sini ada kartu The Empress, bicara mengenai kenyamanan, bicara mengenai kamu yang lebih tahu, kamu yang membuat, emang kamu adalah wanita yang memang dia inginkan di sini. Jadi kalau aku bisa bilang kartu The Empress di sini ya, fokusnya adalah ketika seseorang mendapatkan kenyamanan dari sebuah hubungan
dengan siapapun gitu ya. Maksudnya dengan kamu terutama di sini. Gak mesti dengan apa ya, kayak chemistry-nya itu ada yang dapet. Aku pun di sini sampai panas dingin ibaratnya. Aku juga menginginkan pertemuan ini, menahan rindu. Kalau kamu bilang apakah sama yang kurasakan dengan kekangenan ini? Sama banget. Sama banget. Kalau kita bisa bilang kalian ini adalah sebetulnya unconditional love, ya itu bisa dilakukan. Tuh, ada kartu spy. Ketika belum bertemu sama kamu, dia banyak mengetahui perkembangan kamu dari sosial media, dari texting, WhatsApp, Instagram. Dia ngeliatin foto-foto kamu di situ, ya, mencari tahu. Dia make sure bahwa cinta kamu tuh tidak akan berubah. Kalian tuh punya chemistry yang sangat kuat, sangat bergairah, sangat menyala, dan cintanya sangat membara. Wow. Dia bilang, kamu gak usah khawatir. Cinta spesial untuk kamu tuh sudah kujaga khusus. Jadi gak akan kemana-mana. Nah, aku bisa bilang di sini teman-teman, orang ini ingin sekali menemui kamu, namun memang kondisinya yang sangat tidak memungkinkan. Hal yang ingin dilakukan, bercinta dengan diri kamu, cinta dia kepada kamu terus menerus tumbuh. Dia malah pengen bilang, yuk kita vacation, kita pergi habis ini. Just you and me, kamu dan aku aja. Aku tuh kangen sama kamu, tapi aku melimpahkan semuanya ke pekerjaan. Karena kalau diikutin rasanya, itu pasti akan sakit. Pertamanya aku tuh kayak heran, kok kamu bisa sih ngambil hati aku? Padahal aku tuh kayak gak pernah berharap banyak bahwa cintaku sama kamu atau cintamu tuh bisa sebesar ini. Sekarang dia merasa nyaman. I miss you so much. Aku kangen banget sama kamu. Dia ingin membalas kebaikan kamu. Apapun yang kamu pernah lakukan ke dia, dia ingin membalas itu. Dia sangat bangga sama kamu. Kamu ada gak pencapaian-pencapaian yang kamu lakukan? Itu yang dia bilang. Dia sangat bangga dengan itu. Kita belum ungkap kan dia ini siapa. Sekarang kita akan ungkap ya. Siapakah orang ini? Siapakah orang ini yang sangat merindu ingin bertemu denganmu? Fortune. Bisa jadi ini orangnya adalah orang yang berputar-putar ya. Yang kamu sudah tahu. Atau bisa dibilang kalau kamu belum pernah tahu orangnya siapa, dia adalah orang yang pekerja keras. Kamu sama dia sebelumnya pernah ada konflik,
Atau kalian pernah kayak putus nyambung kondisinya. Atau belakangan ini, atau beberapa waktu lalu kalian punya masalah. Apakah kalian teman kerja atau apa? Pernah jadi teman kerja dan lain-lain. Ada kartu Queen of Diamond. Aku bisa ngelihat sih orangnya itu penuh dengan ambisius ya dalam mencari uang, tapi bukan orang yang kayak kerja lapangan. Bukan orang yang kayak kerja lapangan yang kayak sales gitu, bukan. Tapi dia tuh lebih kayak kalau kerja itu pergi kalau ada keperluan aja, sisanya dia orangnya mager. Tapi dia bisa menghasilkan uang dari dia duduk. Orangnya itu kayak merasa selalu kayak merendah ya, merendahkan diri, nggak jelas gitu, banyak banyak apa ya, kalau kamu lihat itu kayak banyak nggak semangatnya. Orang ini tuh punya banyak keinginan yang kayak nggak bisa diwujudkan. Ciri-cirinya ini udah ada 2 nih ya, untuk masalah umur sepantaran atau lebih tua daripada kamu. Stres masalah uang, sehingga apa ya, dia tuh kayak menutupi perasaan sebenarnya. Dia tuh kalau ngomong kayak gitu, tapi maksudnya suka berbeda. Jadi kita kadang-kadang nggak tahu dia jujur apa enggak. Orang ini tuh ngasih kamu gairah banget. Dengan ngebayangin aja, kamu tuh udah kayak ngerasa naik gitu loh di video kamu. Entah dia punya aura seksi atau gimana. Dan di sini kartunya lagi-lagi ya, kayaknya sih umurnya tuh lebih tua deh teman-teman. Dan dia itu bisa jadi nih anak pertama. Ya karena ini king atau anak kedua. Kalau enggak anak tunggal. Udah gitu aja. Ya iyalah Kak Mela kalau nggak anak pertama. Tapi rata-rata di sini yang aku lihat kayaknya dia tuh kayak ngemban tanggung jawab yang besar gitu loh. Tanggung jawabnya besar. Terus apa ya? Dominan itu orang tua di dia. Jadi yang membentuk karakter dia sekarang ini adalah orang tuanya. Banyak denialnya, terlalu banyak tekanan ya. Saya lihat di sini karena ada kartu ini nih kayak memberikan penekanan, penegasan gitu loh. Dead end. Sepertinya kayak ada yang berakhir. Entah hubungan kamu pernah berakhir atau dia apa ya, kayak lagi jatuh mungkin sekarang. Coba kita lihat ya dead end-nya kenapa. Ya ada kartu Queen of apa nih? Queen of Club. Sedang bangkrut, sedang nggak ada jalan gitu. Ya, ini mengakhiri hubungan dengan pasangan atau orang ketiga. Saya nggak tahu apakah kamu orang ketiganya, apakah kamu pasangannya, tapi sempat dead end. Entah dia memilih pasangannya atau memilih orang ketiga. Kondisinya ada itu. Sesuatu yang berakhir karena ketidakjujuran. Entah ketika dia deketin kamu, nggak taunya dia masih punya pasangan yang belum putus. Sehingga pas ketahuan kamu diputusin, atau dia putusin pasangannya. Ya. Dia kangen banget sama kamu ini. Energinya yang ku tangkap. Kadang-kadang ya kalau kita ngebayangin ya, misalnya seseorang energinya itu besar gitu, kita tuh jadi kayak kena gitu loh. Bisa ke mental kita, bisa ke pikiran kita. Itu hati-hati, harus dikontrol.
Kamu di sini diwajibkan untuk menyayangi dirimu dulu. Sebelum bertemu sama dia, wajib menyayangi diri kamu dulu. Lakukan perawatan, senangi diri. Jadi nggak 100%. Nah, yakinlah dia juga ada pertemuan dengan kamu saat ini. Sebetulnya secara jiwa, secara soul, kalian tuh bisa saling ketemu. Ya, manifestasi cinta satu sama lain. Walaupun jaraknya jauh, tapi kayak bisa feeling gitu loh. Sudah ada kayak koneksi yang otomatis. Itu udah bertemu jiwa kalian. Jadi nggak akan kemana-mana. Dia selalu akan sampai pesan kamu. Ya, dia selalu akan dengar pesan-pesan dari kamu. Tenang aja. Dan di sini ada kartu struggle. Kondisi kalian tuh memang tidaklah mudah, teman-teman. Tetapi di sini itu life lessons-nya, bahwa memang kalau kita ingin sesuatu, ya pengorbanannya juga harus besar. Ini ada life lessons. Jadi ya gimana ya teman-teman, kadang-kadang kita punya harapan, dan harapan itu kan tidak harus selalu dimiliki. Kalau saran aku sih, mendingan kamu juga berpikir bahwa memang tidak harus memiliki sesuatu gitu loh, tapi nikmati saja prosesnya. Ya kan? Sekarang kita akan ambil di sini inisialnya U, E, S, W, J, H, X, V, B, A, D, P, N, I, T, dan M. Kira-kira namanya ini, aku nggak usah nyebutin zodiaknya ya. Misalnya kalian ngelihat entah ada hurufnya di sini dan teringat nama wajah dia atau gimana, ya udah, dengan ciri-ciri yang sudah sama, aku rasa nama juga nggak jadi patokan. Tapi kalau kamu tertarik menonton video ini, maka pesannya adalah buat kamu. Selamat malam, selamat beristirahat. Maaf aku nggak fit banget. See you next video. I love you and bye-bye. Hai, ini adalah bonus videonya dari yang kamu sudah menonton sampai habis. Kita akan cek di sini. Kira-kira kapan dia akan datang? Dari yang kita udah bacain tadi ya, kapankah dia akan datang? Ada kartu 4 cups. 4 cups ini di bulannya Cancer. Ya, teman-teman. Jadi dia akan datang sekitar bulan Juni atau Juli. Kalau sudah lewat, berarti di sini kamu tunggu minimal 4 bulan lagi, atau kamu tunggu maksimalnya Juni sampai Juli, dari tanggal 1 sampai tanggal 22 bulan depan. Kemudian bagaimana cara dia menghubungi kamu di sini? Cara dia menghubungi kamu. Kita lihat ada kartu Queen of Wands. Ada kartu The Devil. Ada kartu Eight of Pentacles. Aku ngelihat dia akan berusaha untuk masuk lagi dengan cara apa? Aksinya dari sosial media, dari chatting. Kemudian pertama kali yang dia bilang sama kamu adalah, aku kangen banget sama kamu, aku ingin peluk kamu, dan lain-lain. Aku selama ini berusaha keras untuk mencoba menghubungi kamu, tapi aku takut. Di sini aku ngelihatnya ada kartu Queen of Wands, artinya memang keinginan dia untuk menemui kamu. Dan ini dia tuh sangat kangen, sangat bergairah. Kondisinya tuh kayak dia mengalihkan semua kangen dan gairahnya tuh ke pekerjaan. Jadi kamu tahu kan, kalau udah ketemu tuh ambiarnya kayak apa. Kita akan lihat di sini
perasaannya ketika bertemu sama kamu. Ada kartu Three of Wands. Kamu tahu dia ngerasanya tuh kayak berbunga-bunga, terus ngerasainnya kayak dalam banget. Dan ini adalah momen penting ketika dia ketemu sama kamu, dia merasa kayak ini momen sakral. Dan kita lihat untuk terakhirnya, ada kartu Three of Pentacles. Setelah itu kalian akan terjalin hubungan yang baik ya. Aku lihat lebih seperti kayak hubungan yang benar-benar saling menghargai, menghormati, saling menunjukkan keberhasilan masing-masing, saling menginspirasi. So, kita akan lihat dari Romance Angel-nya. Kita akan lihat dari Romance Angel-nya. Is it safe for you to love? Dan ada make effort. Ketika dia datang lagi kepada diri kamu, aku ngelihatnya dia sudah mulai membuka hati, dan di sini dia akan memberikan effort atau menunjukkan sikapnya. Kalau misalnya dia suka, ya dia akan ngejar kamu. Jadi ini adalah langkah bagus ya untuk kamu dengan orang ini. Aku doakan semoga kalian berjodoh. Terima kasih. Ini adalah bonusnya. See you and bye-bye.